Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Aku cuma pemuda rantau yang nasibnya digulung sepi. Di ujung jalan Bogot, satu janda kaya meraih tanganku. Dia bawa aku pulang ke rumahnya, ke sunyi yang berisik di dada. Dan di sanalah aku belajar. Kadang, pulang berarti rela terikat selamanya. Namaku Aldi, usia 27. Orang tuaku bangga setengah mati waktu aku bilang kerja di Kolombia. Padahal mereka nggak tahu kalau aku cuma karyawan biasa di perusahaan logistik. Mereka pikir aku udah kayak orang kantoran di gedung tinggi, pakai dasi, bawa koper hitam. Padahal kenyataannya, hari ini aku resmi di PHK. Bukan karena aku malas, bukan juga karena aku maling. Perusahaan tempatku kerja bangkrut gara-gara bosnya kabur bawa uang karyawan. Teman-teman kantor sibuk cari celah pulang ke negaranya masing-masing. Aku cuma bisa duduk di pinggir jalan Bogot sambil merhatiin motor lewat. Hujan rintik turun, bikin jaket tipis makin lengket di punggung. Uang di dompet tinggal beberapa lembar peso. Boro-boro buat beli tiket pulang. Makan besok aja aku nggak yakin. Aku ngelamun sambil duduk di trotoar. Sesekali nunduk, takut orang lewat lihat air mataku. Nih, malu banget rasanya gagal di negeri orang. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti persis di depanku. Kaca jendelanya turun pelan. Dari balik kemudi, seorang perempuan cantik dengan rambut hitam panjang, mata tajam, dan senyum yang entah kenapa bikin aku deg-degan. Menatapku sambil mencondongkan badan. "Hei, kamu orang Indonesia?" Suaranya pelan tapi jelas. Bahasa Inggrisnya bikin aku minder. Aku cuma bisa angguk. "Kenapa duduk di sini? Hujan begini?" Tanyanya lagi. Masih menatapku kayak mau belah kepalaku lihat isinya apa. "Baru di PHK bu, hehe." Aku nyengir kuda. Padahal hati cenat-cenut, dia gak ketawa, malah buka pintu penumpang. "Masuk?" Aku bengong. "Maksudnya, masuk. Saya antar kamu pulang." Aku hampir mau jawab, "Bu, saya gak punya rumah di sini." Tapi mulutku kaku. Orang-orang yang lewat menatap kami aneh. Aku nunduk, nyeret tas ransel satu-satunya. Lalu duduk di jok penumpang. Bau parfum mobilnya mahal banget, bikin hidungku minder. Aku curi pandang ke kaca spion. Aku sama dia bagaikan spanduk diskon dan butik bintang 5. Jomplang. Sepanjang jalan, dia nggak ngomong banyak. Tangannya gesit pegang setir, sambil nyetel musik Latin pelan-pelan. Aku cuma bisa duduk diem, merhatiin jalanan Bogot yang lampunya mulai redup. Dalam hati, aku udah mikir macem-macem. Jangan-jangan aku mau dibawa ke rumah jagal organ ginjal. Setengah jam kemudian, mobilnya belok ke gerbang besi tinggi. Aku celingukan. Halaman rumahnya luas, rumput rapi, lampu taman banyak. Di ujung jalan masuk, berdiri rumah megah 3 lantai dengan kaca-kaca gede. Aku telan ludah. "Turun," katanya. Aku turun sambil gemetar. Mau kabur? Mana bisa, gerbangnya udah nutup lagi otomatis. Mau lari kemana? Mau lari ke Indonesia. Uang aja tinggal buat makan mie cup. Perempuan itu jalan duluan. Aku seret kaki masuk ke rumahnya. Dalamnya kayak hotel bintang 5. Ada sofa, empuk warna krem, karpet tebal, lampu gantung kristal, dan aroma ruangan yang wangi banget. Rasanya kalau aku jongkok di pojokan pun tetap kelihatan kotor. Dia menatapku sambil nyengir tipis. "Nama kamu siapa?" "Aldi."
Nama saya Eden. Dia ulur tangan. Aku ragu mau salaman. Tapi ku pegang juga akhirnya. Tangannya halus banget. Dingin. Kamu lapar? Tanyanya. Aku nyengir. Sedikit bu, jangan panggil saya ibu. Saya belum setua itu. Katanya sambil ketawa kecil. Panggil Eden saja. Aku angguk. Canggung. Dalam hati aku teriak. Ini beneran gak sih? Apa aku udah masuk film thriller Kolombia? Eden jalan ke dapur. Aku berdiri kaku di ruang tamunya. Dindingnya penuh lukisan orang telanjang setengah badan. Aku gak berani lihat lama-lama. Takut dosa numpuk di negeri orang. Tak lama kemudian, Eden balik sambil bawa segelas coklat panas dan sepiring roti. Makan dulu. Kamu tidur di sini malam ini. Besok baru kita obrolin kamu mau kemana. Aku nyengir kaku. Mau kemana? Mau kabar, Bu. Kalau bisa kabur, tapi lidahku tetap gak berani ngomong. Aku angguk aja. Begitulah malam pertama aku di rumah Eden. Dari pegawai logistik, jadi gelandangan dadakan. Sekarang malah nginep di rumah janda tajir, yang aku gak tahu maksudnya apa. Hujan masih turun di luar. Aku cuma bisa duduk sambil gigit roti. Kalau ini mimpi, aku harap jangan keburu bangun. Begitu Eden ninggalin aku sendirian di ruang tamu, rasanya kaki ini mau kabur balik keluar. Tapi pintu udah dikunci otomatis. Bunyinya aja bikin nyali ciut. Aku berdiri di tengah ruangan yang lampunya rimang-rimang, tapi elegan. Lampu gantung kristal di langit-langit, kelip-kelip kayak bintang. Kalau di kampungku, lampu begini paling banter cuma dilihat di nikahan orang kaya. Aku celingak-celinguk. Ada patung kuda dari kayu di pojok ruangan. Di sebelahnya lukisan perempuan separuh badan. Semua pose menatap lurus ke arahku. Rasanya kayak diperhatiin satu rumah. Dada ini malah deg-degan. Aku narik napas. Jalan pelan ke sofa. Duduk gak duduk. Bingung. Sofanya empuk banget. Badanku tenggelam separuh. Dari arah dapur, samar-samar aku dengar suara Eden lagi ngobrol lewat telepon. Bahas bahasa Spanyol, cepet banget. Kupingku gak nyampe, yang ku dengar cuma ketawa pelan dia. Nadanya santai, beda banget sama aku yang sekarang, malah udah kebayang macem-macem. Aku perhatiin meja tamu, ada vas bunga putih segar. Baunya harum, di samping vas ada tumpukan majalah mode. Covernya gambar model laki-laki, gagah, dada, bidang. Aku jangan-jangan Eden punya hobi aneh. 5 menit nunggu, Eden muncul lagi. Kali ini dia nggak pakai blazer, ganti baju santai, blus putih tipis sama celana panjang kain. Rambutnya diikat, kibel, matanya masih tajam. Tapi senyumnya lumayan bikin jantungku nggak loncat. Mari makan, katanya. Tangannya nunjuk ke arah ruang makan di samping dapur. Aku berdiri buru-buru, tas ransel ku biarin di sofa. Takut kalau ku bawa masuk, malah disangka mau kabur. Meja makannya panjang banget. Ada 6 kursi, padahal cuma kami berdua. Di atas meja udah ada piring keramik putih, sendok garpu perak, mangkok kecil isi sup hangat, sama 2 gelas wine. Eden duduk duluan. Aku ragu-ragu narik kursi, takut salah tempat duduk. Begitu duduk, suara perutku malah keroncongan. Malu setengah mati. Eden cuma senyum, bukannya ilfil malah kayak senang dengarnya. Kamu bisa makan sup jagung? Tanyanya sambil menuang wine ke gelasku. Bisa bu, Eden. Lidahku masih kagok manggil nama doang. Dia nyengir, seolah ngerti kalau aku kaku setengah mati. Aku pegang sendok, nyeruput sup pelan. Hangatnya lumayan bikin perut rada tenang. Tapi gak nyaman juga makan sambil diperhatiin Eden. Matanya ngelirik ke tanganku terus. Kamu kenapa bisa di PHK? Tanyanya tiba-tiba. Aku narik napas. Perusahaannya bangkrut, Bu. Eden, bosnya kabur. Bawa uang gaji juga. Teman-teman pada balik ke negara masing-masing. Aku belum punya jalan pulang. Dia angguk pelan. Sorot matanya malah kayak simpati. Kamu gak punya saudara di sini? Gak ada. Teman pun udah pada pulang. Dia nayenjir tipis. Sekarang kamu gak sendirian lagi. Aku bengong. Maksudnya apa? Bulu kudukku sempat merinding. Maksudnya, gak sendirian gimana? Aku sengaja ngabisin sup sape-sape, biar gak harus banyak ngomong. Eden malah asik makan. Roti kecil, minum wine, tiba-tiba dia nyeletuk.
Kalau besok kamu mau, kamu bisa bantu saya belanja. Aku hampir keselak, belanja. Iya, saya butuh orang yang bisa temenin ke supermarket, biar gak bosan. Aku manggut-manggut, padahal otak muter. Ini orang tajir, belanja aja nyari teman segala. Dia berdiri, beresin piringku. Aku buru-buru berdiri juga, mau bantu. Tapi dia bilang, kamu duduk saja. Istirahat dulu, kamu pasti capek. Aku duduk lagi. Kikuk, rasanya kayak jadi tamu kehormatan sekaligus tahanan. 10 menit kemudian dia balik bawa segelas air putih. Kalau mau mandi, kamar mandi di sebelah tangga. Kamar tidurmu di lantai 2, kamar paling ujung. Jangan khawatir, di sini aman. Aku angguk. Makasih Bu Eden. Dia nyengir lagi. Jangan panggil saya Bu, saya belum setua itu Aldi. Aku cengengesan, dalam hati aku bertanya-tanya. Ini orang mau apa sih? Kalau sekadar kasihan, kenapa repot banget nyuruh orang asing tidur di rumah? Apa dia beneran janda kesepian? Apa dia pemburu organ ginjal? Malam itu akhirnya aku berdiri di depan pintu kamar di lantai 2. Kamarnya gede banget, ranjangnya empuk, lampunya temaram. Di pojok ada lemari kayu, di sampingnya meja rias yang wangi. Aku lepas jaket, duduk di kasur sambil merhatiin langit-langit. Badan capek, pikiran penuh tanda tanya. Satu sisi bersyukur nggak kehujanan di trotoar, sisi lain was-was. Rutinitas orang kayak begini kayaknya nggak ada yang normal. Aku rebahin badan, kasurnya empuk, bantalnya wangi. Kalau ini mimpi, semoga besok pagi aku nggak bangun lagi di trotoar Bogor. Begitu kepala nempel bantal, aku kira bakal langsung pules. Ternyata enggak, lampu kamar udah mati. Selimut udah ketarik sampai dagu, tapi mata tetap melek. Di luar jendela samar-samar, kelihatan kebun belakang Eden. Lampu taman bikin bayangan, pohon menari di dinding. Yang bikin merinding, kadang-kadang terdengar suara burung malam. Entah apa namanya, bunyinya kayak orang ketawa pendek. Aku pelintir HP, sinyal pas-pasan. Mau buka medsos, nggak ada kuota. Mau nelpon orang rumah, nggak tega bikin mereka panik. Mau kabur, pintu kamar otomatis kekunci. Aku cuma bisa ngelamun sambil ngerangkai rencana hidup besok. Tiba-tiba dari lantai bawah terdengar suara pelan, kayak pintu dibuka. Aku kencengin telinga. Langkah kaki, ada yang jalan pelan, kayak nyeret sandal di lantai marmer. Aku bangun duduk, mau pura-pura tidur. Takut, mau nyamperin. Lebih takut. 5 menit kemudian suara itu hilang. Aku tarik napas, nyalain lampu meja. Entah kenapa makin terang malah bikin jantung makin dak-dik-duk. Aku bangkit, buka pintu kamar pelan-pelan. Lorong di lantai 2 sepi. Di ujung koridor, lampu hias gantung berayun pelan, padahal nggak ada angin. Aku turun tangga pelan-pelan, kaki gemeter. Begitu sampai di ruang tamu, lampu masih nyala redup. Suara detak jam di dinding terdengar jelas banget. Di tengah ruangan, Eden duduk di sofa. Rambutnya tergerai, matanya merem, bibirnya komat kamit. Di depannya ada lilin kecil nyala di atas piring. Aku kaget setengah mati. Mau kabur, kaki nggak bisa gerak. Dia buka mata pelan, lihat aku berdiri di tangga. Kamu belum tidur? Tanyanya datar. Suaranya malah bikin bulu kuduk berdiri. Saya haus, Eden. Aku salah tingkah. Dia senyum tipis, padahal senyumnya malah bikin aku makin merinding. Sini duduk. Aku nurut. Duduk di ujung sofa. Bau ruangan aneh, kayak campuran bau bunga sama kayu bakar. Eden matiin lilin, napasnya panjang. Kamu gak usah takut, saya cuma ritual kecil sebelum tidur. Aku angguk-angguk, padahal dalam hati teriak. Ritual apaan jam segini? Kok kayak nyepi-nyepiin begini? Dia berdiri, jalan ke dapur. Beberapa detik kemudian, dia balik bawa 2 gelas air putih. Minum, biar tenang. Aku terima gelasnya. Tanganku gemetar. Air putih doang rasanya, kayak minum jamu pahit. Kalau sambil ditatap Eden begini, kamu takut sama saya? Tanyanya. Enggak, Eden. Cuma kaget. Saya kira rumah segede ini sepi. Dia ketawa kecil. Kamu kebiasaan di rumah kos sempit, ya? Aku nyengir. Iya. Kamar kos saya dulu cuma 5 meter.
kamar mandi luar, listrik sering mati. Dia senyum lebar. Sekarang kamu punya tempat lebih bagus, tidur nyenyak. Besok ikut saya belanja. Aku angguk pelan. Dalam hati masih deg-degan. Mau tanya lebih jauh soal lilin-lilinan tadi. Lidah, engkaks, daripada bikin suasana makin aneh, aku pura-pura nguap. Kalau begitu saya balik ke kamar dulu, Eden. Dia hanya angguk. Matanya tetap nunjukin senyum. Tapi ada sesuatu yang bikin aku gak bisa baca maksudnya. Aku jalan pelan. Kita enggak. Begitu udah di lantai 2, aku nengok ke bawah. Eden masih berdiri di ruang tamu. Tatapannya kosong ke arah pintu depan. Aku masuk kamar lagi. Kunci pintu. Kali ini aku bener-bener rebahan. Narik selimut sampai kepala. Jantung masih deg-degan. Bayangan ritual lilin di ruang tamu muter-muter di kepala. Kalau ini beneran film horor, posisi aku sekarang pasti korban pertama yang kena. Tapi kalau mau kabur pun, mau kemana? Bogot, malam begini bukan tempat orang kayak aku kelayapan sendirian. Bisa-bisa bukan kena Eden, tapi kena jambret beneran. Aku nyoba merem, detak jam di kamar makin keras. Bau bantal wangi, tapi otak penuh tanya. Eden ini beneran janda baik hati, atau ada maksud lain? Kalau memang sekadar mau bantu, kenapa harus begini caranya? Kenapa harus ada lilin tengah malam? Aku putusin buat mikir besok aja. Badan capek, mata berat, pelan-pelan. Akhirnya aku ketiduran juga. Dalam mimpi, aku lihat Eden berdiri di samping kasur sambil bawa lilin lagi. Syukurnya pas kebangun, cuma mimpi. Tapi aku gak yakin. Apa ini mimpi? Atau tanda-tanda hidupku bakal makin aneh di rumah janda tajir ini. Pagi di rumah Eden sepi. Matahari nyenggol jendela kamarku. Tapi suara orang sama sekali gak ada. Biasanya kalau di kos dulu, jam segini udah ada suara wajan jatuh, ibu-ibu ngepel, anak kos nyalain motor. Di sini, hening. Yang ada cuma suara burung entah jenis apa. Di halaman belakang, aku bangun, cuci muka di kamar mandi yang lampunya hangat, dan wastafelnya bersih banget. Handuk baru, sabun wangi, semuanya bikin aku merasa kayak lagi numpang di rumah orang kaya ya. Emang bener sih, baju masih itu-itu aja. Jaket tipis, kaos lama. Begitu turun ke bawah, Eden udah duduk di meja makan. Rambutnya diurai rapi, pakai kemeja putih longgar sama celana pendek. Di depan dia, ada sarapan roti panggang potonggan buah, segelas jus jeruki tidur nyenyak, tanyanya. Tatapan matanya bikin aku kikuk. Lumayan, Eden, jawabku sambil narik kursi. Dia nyengir. Hari ini, kamu temenin saya belanja ya? Aku angguk. Dalam hati masih mikir, belanja apa sih sampai segitunya harus bawa orang? Kami makan sambil ngobrol basa-basi. Aku cerita dikit soal kampung, soal kosan, soal teman-teman Indonesia yang udah pada pulang. Eden cuma manggat-manggat, sambil sesekali nanya ini itu. Yang bikin aku heran, cara dia mandang aku tuh kayak lagi baca buku. Kadang dia senyum, kadang matanya kosong. Selesai sarapan, Eden nyuruh aku mandi lagi. Katanya, kalau mau temenin saya belanja, kamu harus kelihatan segar. Aku cuma bisa nurut. Dikasih kemeja putih sama celana kain yang entah punya siapa. Pas-pasan di badanku. Tapi lumayan lah. Mobil Eden meluncur ke supermarket paling besar di Bogor. Tempatnya gede banget. Isinya barang-barang mahal. Sepanjang lorong Eden dorong troli, aku cuma ngikutin di belakang sambil bawa kantong belanja. Kadang dia tanya, kamu suka makan ini? Atau kamu bisa masak nasi? Aku jawab seadanya. Sebenarnya aku cuma bisa masak mie instan. Tapi masa iya ngomong begitu? Eden belanja banyak banget. Daging, keju, sayur, buah, wine, lilin-lilin, aromaterapi. Selesai belanja, kami makan di restoran kecil. Di area supermarket, Eden pesen salad mahal. Aku disodorin burger daging tebal. Aku makan pelan, takut belepotan. Eden makan sambil main HP. Kadang dia lihatin aku, terus senyum sendiri. Sampai rumah lagi, Eden masuk dapur. Aku bantu bawa kantong belanja. Eden bilang, kamu duduk aja, biar saya yang beresin. Aku duduk di kursi dapur, lihat Eden motong-motong buah, nyusun sayur di kulkas. Tangannya lincah banget, tatapannya fokus. Di momen ini aku mikir,
Eden, beneran cuma perempuan biasa, nggak serem kayak semalam. Tapi itu cuma pikiran singkat. Malamnya, aku kebangun lagi. Jam 2 dini hari, aku kebayang suara musik pelan, bukan musik Latin kayak di mobil kemarin. Tapi suara instrumental aneh, kayak suara seruling campur bisikan. Aku bangun, intip keluar kamar. Lorong lantai 2, remang-remang. Aku pelan-pelan jalan turun. Lampu di ruang tamu mati. Summers datang dari ruang belakang yang kemarin belum pernah aku masukin. Pintu kacanya kebuka sedikit. Aku deketin pelan-pelan. Dari celah pintu, aku lihat Eden lagi duduk di lantai. Di depannya, ada baskom air. Asap tipis keluar dari lilin-lilin di sekelilingnya. Eden lagi nyanyi pelan. Bahasanya aku nggak paham, engkaunya gerak-gerak di atas air. Kayak orang ambil sesuatu tapi nggak kelihatan. Aku mundur. Punggung nempel tembok. Nafasku sepe. Rasanya mau kabur. Tapi kaki rasanya dipaku di lantai. Satu sisi, otak bilang ini ritual mistis. Sisi lain bilang jangan sotoy, nanti ditangkap. Eden mendadak nengok. Matanya langsung kena aku, yang lagi ngintip. Aku kaget. Mau kabur. Dia malah manggil. Aldi. Aku kaku. Saya haus, Eden. Dia berdiri pelan. Lilin di lantai satu-satu padam sendiri. Eden jalan ke arahku. Wajahnya datar. Suaranya pelan banget. Kamu nggak apa-apa? Aku nyengir paksa. Nggak apa-apa. Eden. Saya balik ke kamar ya. Dia senyum, tapi senyumnya bikin bulu kuduk berdiri. Tidurlah. Besok kita sarapan lagi bareng. Aku balik ke kamar sambil jalan mundur. Pintu kamarku kututup pelan, kunci rapet. Aku duduk di pinggir ranjang. Keringat dingin netes. Mau bilang orang tua di kampung kalau aku lagi tinggal sama janda cantik. Rasanya bangga, tapi kalau tahu janda ini suka ritual tengah malam, mereka pasti nyuruh aku pulang sekarang juga. Aku rebahan, narik selimut. Mata melek, suara seruling entah kenapa masih kebayang di telinga. Malam ini, rasanya lebih panjang dari kemarin. Di negeri orang, aku cuma bisa pasrah. Besok, kalau bisa kabur, kaburlah. Kalau nggak bisa, ya udah. Pagi-pagi aku bangun dengan kepala berat. Mimpi semalam masih muter di kepala. Bayangan Eden duduk di lantai dengan lilin dan baskom air, bikin tengkukku dingin. Aku jalan ke jendela. Buka tirai pelan, cahaya pagi bogot, nyerbu masuk, tapi hati rasanya tetap suram. Aku duduk di pinggir ranjang, merhatiin tas ransel lusuhku di lantai. Isinya cuma baju 2 pasang, dompet tipis, sama paspor. Duit di dompet, tinggal receh. Kalau mau kabur kayak mana? Mau naik bus, bayar pakai apa? Aku nerek. Apa? Pikiranku buat kabur makin kuat. Ritual-ritual aneh Eden bikin aku gak tenang. Tapi pas inget, dia orang pertama yang nolong aku pas lagi duduk di pinggir jalan kehujanan. Aku jadi gak tega. Langkah kaki terdengar di lorong Eden mangkul di depan pintu kamarku. Bawa nampan sarapan, jus jeruk, roti panggang, dan telur rebus. Dia senyum lebar. Selamat pagi, katanya. Aku balas senyum kaku. Pagi, Eden. Dia masuk tanpa permisi. Naruh nampan di meja samping ranjang. Kamu tidur nyenyak? Aku angguk bohong. Lumayan, dia duduk di kursi kecil dekat ranjang. Nyelangin kaki. Matanya nyorot tajam kayak mau nembus pikiranku. Kamu betah di sini? Tanyanya. Aku garuk kepala. Iya, betah. Suaraku kecil. Eden ketawa pelan. Kalau nggak betah, bilang, kamu boleh pergi kapanpun. Kalimatnya manis. Tapi tatapannya nggak semanis itu. Aku cuma bisa angguk. Dia berdiri lagi. Tepuk bahuku pelan. Habis makan, temenin saya ke belakang. Ya, saya mau urus kebun. Kamu kan belum lihat kebun saya. Aku kaget. Kebun? Tumben. Biasanya dia nggak pernah ngajak ke belakang rumah. Begitu, Eden keluar. Aku makan roti setengah hati. Rasa roti mahal pun nggak bisa nutupin rasa takut yang makin numpuk di kepala. Aku lihat jendela kamar, kaca gede, pemandangan langsung ke kebun belakang. Dari sini kelihatan pohon tinggi-tinggi. Sebagian kayak pohon buah. Selesai makan, aku turun ke dapur. Eden udah nunggu di dekat pintu belakang. Dia ganti baju santai,
pakai topi jerami, bawa keranjang kecil. Senyumnya lebar banget, bikin aku gak tega kalau harus kabur. Kami jalan ke kebun. Jalannya dari teras belakang, batu bata tertata rapi. Kanan kiri ditumbuhi bunga warna-warni. Matahari pagi lumayan bikin hangat. Eden jalan di depan, keranjang digantung di lengan. Aku di belakang, sambil celingukan. Di ujung kebun ada semacam rumah kaca. Eden buka pintunya. Isinya penuh tanaman aneh. Ada pot-pot kecil berisi daun, beberapa botol kaca warna hijau, dan rak kayu. Bau rempah campur tanah basah nyegat hidungku. Eden jongkok, nunjuk pot kecil. Ini tanaman herbal, saya rawat sendiri. Buat ritual kecil-kecilan, kamu udah lihat kan? Aku terdiam. Mau jawab apa? Aku cuma angguk. Dia ketawa kecil, ngambil gunting tanaman, nyabat batang daun. Gak usah takut. Ini cuma buat tenangin pikiran saya. Kamu malah saya ajak tinggal di sini biar rumah gak sepi. Aku perhatiin, tangannya motong daun, naruh di keranjang. Tiba-tiba dia berdiri, jalan deket ke aku. Matanya nembus mataku. Kamu gak mau kabur kan? Tanyanya pelan. Aku kaget, mulut langsung keluh. Enggak Eden, saya cuma... ya kaget aja lihat semua ini. Dia ketawa pelan, tangannya tepuk pipiku. Hangat, tapi bikin merinding. Kamu lucu, kalau mau kabur, kabur. Lah, tapi besok balik lagi ya. Aku maksa ketawa, padahal jantung mau copot. Selesai di rumah kaca, Eden ngajak duduk di bangku kayu di pinggir kebun. Dia buka keranjang, nyusun daun-daun di pangkuannya. Bau wangi rempah kecium lagi. Kamu betah sama saya? Tanyanya lagi. Aku garuk tengkuk. Betah. Kalau Eden gak bosan sama saya. Dia nanya, kamu pikir saya punya banyak tamu di rumah segede ini? Angin pagi lewat pelan. Aku nunduk, dalam hati mikir. Makin lama di sini, makin susah kabur. Eden bikin nyaman, tapi rutinitasnya bikin otakku penuh tanda tanya. Dia berdiri, ngajak balik ke rumah. Aku jalan di belakangnya. Di depan pintu belakang, Eden berhenti, nengok ke aku. Kalau kamu kabur, kamu bakal balik lagi kan? Tanyanya lagi-lagi dengan nada pelan tapi bikin merinding. Aku maksa senyum. Ya, Eden, saya gak kemana-mana. Padahal dalam hati aku udah nyusun rencana. Malam ini, aku harus cari cara kabur. Gak peduli mau jalan kaki keliling Bogor. Yang penting kabur dulu. Rumah segede ini gak bisa bikin aku tenang kalau setiap malam harus lihat ritual aneh. Tapi pas masuk rumah, Eden nyolek bahuku, senyum lagi. Besok kita belanja lagi? Ya, aku cuma bisa. Angguk, senyum Eden manis. Tapi buatku lebih ngeri dari seremnya kebun belakang. Malamnya aku duduk di pinggir ranjang, buka-buka tas ransel, paspor kusut, dompet tipis, sisa receh peso, yang bahkan kalau ditukar paling cuma cukup buat beli roti dan air mineral. HP mati gaya, gak ada pulsa, sinyal pun nyendat-nyendat. Aku bolak-balik lihat jendela, tirai, ku tarik dikit. Kebun belakang kelihatan gelap. Cuma lampu taman redup di sudut-sudut. Kalau mau kabur, satu-satunya jalan, ya loncat pagar belakang. Masalahnya, pagar Eden tinggi, di ujungnya ada kawat kecil yang gak tahu dialiri listrik. Apa enggak? Aku berdiri, coba cari celah. Pelan-pelan buka pintu kamar. Lorong lantai 2 sepi, turun tangga pelan, lampu sengaja gak aku nyalain. Di ruang tamu, sofa Eden kelihatan kosong, gak ada suara. Pintu depan kunci otomatis, pintu samping yang ke kebun harapan satu-satunya. Aku jalan jinjit, dada deg-degan. Pegangan gagang pintu kaca, pelan aku tarik. Bunyi klek kecil bikin jantung mau copot. Aku nunduk, lihat sekeliling. Aman. Satu langkah, lagi keluar. Tiba-tiba lampu taman nyala terang semua. Aku kaget, mundur selangkah. Suara langkah kaki datang dari arah dapur. Eden mangkil, rambutnya diikat asal, pakai gaun tidur tipis warna gelap. Dia berdiri di ambang pintu dapur, sambil bawa mug teh hangat. Matanya langsung nyantol ke arahku. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Suaranya datar, tapi nadanya bikin leherku kaku. Aku puter badan, nyengir maksa.
Saya mau lihat kebun, nyari angin. Eden maju 2 langkah. Berdiri di depanku. Mukanya dekat banget. Aroma tehnya kecium. Manis aneh campur, wangi sabun. Malam-malam dingin begini, dia nyengir. Senyumnya tipis, tapi matanya kayak nembus otakku. Aku gelagapan. Nyari jawaban. Iya, Eden. Angin malam Bogor, kan sejuk. Dia nggak jawab. Tangan kirinya narik pintu kaca. Nutup lagi. Tangannya yang satu nepuk pundakku. Tidur. Besok kita jalan-jalan. Kamu pasti capek. Bisiknya pelan. Aku cuma bisa angguk. Suara pintu dikunci lagi. Eden jalan mendahului. Langkahnya santai, tapi nadanya kayak lagi ngawasin anak kecil nyolong jajan. Aku balik ke kamar, duduk lagi di pinggir ranjang. Rasanya mau ketawa miris, mau kabur gagal total. Baru juga buka pintu, ketahuan. Ence Eden Pa, lewat, atau emang sengaja jagain? Jam berdetak lambat, aku selonjor, nyandarin badan ke dinding. Pikiranku muter lagi. Kalau kabur siang, Eden pasti lengket. Kalau kabur malam, lampu otomatis nyala. Belum lagi, dia selalu muncul kayak hantu tiap aku mau nyoba gerak. Paginya, aku bangun agak siang. Eden udah duduk di meja makan. Kali ini dia pakai blouse longgar warna biru muda. Rambut dikunci rapi. Wajahnya segar, di depannya ada sepiring pancake. Madu, potongan buah. Dia senyum lebar begitu lihat aku turun. Tidur nyenyak. Senyanya aku narik kursi. Duduk sambil garuk tengkuk. Nyenyak, dia nyengir sambil motong pancake. Bagus. Hari ini saya mau ajak kamu ke pasar tradisional. Bosen supermarket terus. Aku cuma bisa senyum kaku. Dalam hati, makin jauh di bawah Eden, makin mustahil aku nyari celah kabur. Sepanjang jalan ke pasar tradisional Bogor, Eden nyetir sendiri. Mobilnya beda lagi. Kali ini, sedan putih elegan. Aku duduk di samping. Tanganku mainin jendela. Eden naik musik salsa, pelan-pelan. Sesekali dia nyanyi kecil. Bahasanya Spanyol semua. Aku cuma bisa pura-pura ngerti sambil ketawa tipis. Di pasar, Eden jalan santai, belanja bumbu, sayur, bunga, sama lilin. Troli dia pegang. Aku di belakang kayak bodyguard yang gak digaji. Setiap belok, dia nengok, pastiin aku gak kabur. Di salah satu kios, Eden berhenti. Dia beli sebungkus rempah kering warna coklat tua. Baunya tajam banget, bikin hidung gatel. Aku lihat dia bisik-bisik sama penjualnya. Pakai bahasa Spanyol, aku pura-pura sibuk merhatiin orang jual alpukat. Begitu balik ke rumah, Eden taruh semua belanjaan di meja dapur. Dia nyuruh aku duduk di kursi sambil motong buah. Tangannya lincah, nyusun bumbu, ngulek sesuatu di mangkuk keramik. Bau rempah itu lagi. Aku duduk diam. Mau kabur? Gak mungkin. Gerak sedikit, dia nengok. Suasana rumahnya wangi, tapi bikin perut gak tenang. Eden naruh semangkuk minuman hijau di depanku. Minum, biar sehat. Aku senyum kecut. Apa ini? Ramuan, herbal. Bagus buat tubuh. Tenang, saya gak racunin kamu. Dia ketawa pelan. Aku nyeruput dikit, rasanya pahit. Lidah mati rasa. Eden merhatiin aku kayak ibu. Merhatiin anaknya makan obat. Hari makin sore, matahari pelan turun. Tapi suasana rumah, Eden rasanya makin dingin. Aku duduk di teras. Eden di sebelahku. Baca majalah. Tangannya mainin rambutku pelan-pelan. Kamu gak mau kabur lagi kan? Bisiknya tiba-tiba. Aku nyengir. Enggak Eden. Dia ketawa kecil. Matanya tajam. Bagus. Kalau kamu kabur, saya sedih. Aku cuma bisa manggut. Dalam hati, rencana. Kaburku simpan rapat-rapat. Karena makin hari aku sadar, Eden gak butuh pagar tinggi untuk ngurung aku. Senyumnya aja cukup bikin kakiku gak bisa lari. Aku mulai ngerti. Kalau di rumah Eden ini, gak ada kata kabur. Tiap aku nyoba mikir cara lari, Eden muncul entah dari mana. Senyum tipis sambil nepuk bahu, atau ngelus rambut. Awalnya bikin merinding. Lama-lama bikin pasrah. Pagi ini aku bangun. Lihat Eden udah duduk di kursi dekat jendela kamarku. Dia ngetuk-ngetuk gelas kopi, sambil nyengir kayak nemuin anak kucing nyolong makan. Kamu tidur pules banget, katanya pelan. Aku garuk kepala, kok Eden di sini? Dia berdiri.
jalan pelan ke arahku. Saya nggak ganggu kan? Saya cuma mau lihat kamu tidur. Kamu damai banget mukanya. Aku cengengesan. Padahal dalam hati, kalau kamu tidur di samping saya juga saya nggak bisa kabur. Eden. Dia naruh secari kertas di mejaku. Hari ini saya masak spesial. Kamu bantu ya? Aku angguk. Udah nggak ada pilihan lain selain nurut. Eden turun duluan. Aku ke kamar mandi, siram muka pakai air dingin, biar nggak linglung di dapur. Eden udah nyiapin bahan. Ayam segar, rempah-rempah aneh, lilin aromaterapi nyala di pojok. Sambil motong bawang, dia nyanyi kecil. Lagu-lagu Spanyol yang liriknya bikin aku ngira-ngira sendiri artinya. Aku cuma kebagian motong tomat sama bawang bombay. Tanganku sibuk. Mataku nyolong lihat Eden. Dia kadang berhenti, liatin aku sambil senyum. Kadang tangannya nyolek pundakku, bilang, hati-hati motongnya Aldi. 5 menit motong bawang, air mataku keluar. Eden ketawa kecil. Kamu cengeng juga ya? Aku ngelap mata pakai tisu. Bukan cengeng Eden, bawangnya yang kejam. Dia ketawa lagi, suaranya nggak nyeremin kayak pas ritual, tapi tetap bikin jantung nggak bisa tenang. Selesai masak, kami makan di ruang makan. Eden nyendok nasi, nyuapin ayam ke piringku. Tangannya rapi, gerakannya pelan. Kadang dia nyeletuk. Nasi kamu kurang. Tambah lagi, aku manggut, pura-pura santai. Padahal perutku udah penuh. Selesai makan, Eden narik tanganku ke ruang tamu. Dia duduk di sofa, nyuruh aku duduk di karpet dekat kakinya. Tangannya main di rambutku, ngerapiin poni yang udah awat-awutan. Kamu tahu nggak? Katanya pelan. Dulu saya pernah punya suami. Dia baik, setia, tapi dia kabur juga. Enggak tahu kenapa. Padahal saya nggak pernah bikin dia kelaparan. Aku bengong, mulut mau nanya tapi lidah keluh. Eden ketawa kecil. Tangannya masih main di rambutku. Tapi kamu beda, kamu lucu. Kamu gak akan kabur kan? Aku senyum kaku. Enggak Eden, dalam hati, aku teriak. Lah, kalau saya kabur, mau makan apa? Di luar, dompet kosong, paspor doang. Orang sini juga gak ngerti bahasa saya. Eden bangkit, jalan ke dapur, ngambil segelas jus, nyodorin ke aku. Minum, biar tambah kuat. Kamu harus selalu sehat di rumah ini. Aku nyeruput pelan. Rasanya seger, tapi di kepala langsung muncul pikiran aneh. Kalau ini jus ditetesin ramuan, saya nggak sadar kan? Siang makin terik. Eden ngajak aku duduk di teras belakang. Dia bawa buku tebal, duduk di bangku kayu. Aku duduk di sampingnya, nunduk pura-pura merhatiin kebun. Tangan Eden tiba-tiba narik lenganku, ditaruh di pahanya. Aku kaget, mau narik, dia tahan. Nggak apa-apa kan, bisiknya pelan. Aku cuma bisa geleng kepala, badan rasanya kaku setengah mati. Dia baca buku sambil sesekali nyandarin kepala di pundakku. Rambutnya wangi, matanya merem setengah, tapi bibirnya senyum tipis. Kamu tahu nggak Aldi, bisiknya. Kalau saya jatuh hati sama kamu mau apa? Aku beku. Mau jawab apa? Mau bilang iya, takut dijadiin tumbal. Mau bilang enggak, takut diusir malam-malam. Akhirnya aku cuma ketawa kecil. Eden ini suka bercanda. Dia nggak balas ketawa, matanya serius. Bibirnya masih nempel di bahuku. Tangannya nepok-nepok dadaku pelan. Saya nggak bercanda, kamu bikin saya nyaman. Matahari mulai turun, angin dingin bogot, bikin bulu kuduk berdiri. Tapi di sebelah Eden, hawa panasnya beda. Rasanya bukan lagi takut mau kabur, tapi takut makin tenggelam di pusaran hidupnya. Menjelang maghrib, Eden bangkit, narik tanganku masuk rumah lagi. Di dapur, dia masak air panas, nyeduh teh herbal. Jelasnya dewa. Dia duduk di depanku, nyodorin secangkir. Kamu nggak apa-apa kan di sini? Tanyanya lagi. Aku angguk. Nggak apa-apa Eden. Padahal dalam hati, apa kabur itu masih ide? Bagus. Atau mendingan diam di sini. Asal kepala nggak tiba-tiba dipotong tengah malam. Eden ketawa pelan. Suara ketawanya kali ini nggak serem. Tangannya nyentuh tanganku di meja. Matanya tajam, tapi mulutnya senyum.
Kamu harus janji sama saya. Jangan pergi. Saya nggak mau kamu hilang kayak yang dulu. Aku narik napas, mulutku, tapi akhirnya keluar juga. Meski bohong. Iya, Eden. Aku di sini aja. Sudah berapa hari aku tinggal di rumah Eden. Aku sendiri nggak yakin, rasanya kayak mimpi panjang yang jalannya lambat. Pagi bangun, sarapan, bantu Eden di kebun, atau dapur. Malamnya duduk berdua di teras, sambil dia merhatiin aku kayak mainan baru. Pagi ini Eden ngajak aku duduk di ruang tamu. Dia duduk nyilang kaki di sofa panjang, aku duduk di karpet. Di depanku ada secari kertas. Isi ini, katanya sambil nyodorin pulpen. Aku garuk tengkuk. Ini apa, Eden? Dia senyum kecil. Kontrak, biar kamu resmi di sini. Nggak perlu kerja di luar. Kamu cukup di rumah temenin saya. Aku baca cepat. Mataku mentok di baris paling bawah. Tinggal bersama Eden. Menuruti semua permintaan. Tidak boleh pergi tanpa izin. Kepalaku rasanya berdenyut. Ini serius? Tanyaku pelan. Eden ketawa. Tangannya nepuk lututku. Serius? Kamu kan udah saya rawat. Saya kasih makan, biar nggak bingung lagi. Kamu di sini aja. Aku narik napas panjang, sambil nyengir maksa aku nyeletuk. Nggak ada gaji pokoknya, Eden. Dia malah ketawa keras. Kalau kamu nurut, semua yang kamu mau, bisa saya beliin. Mau HP baru? Mau motor? Tinggal ngomong. Aku pegang pulpen. Mau tanda tangan rasanya kayak nyerah total. Nggak tanda tangan juga percuma. Kaki kayak udah diikat manis sama Eden. Akhirnya tanganku gerak juga. Kutulis namaku pelan. Aldi, lengkap Eden. Senyum puas, narik kertas, nyimpan di map biru. Dia berdiri. Tangannya narik tanganku. Ayo, ganti baju, kita foto-foto di kebun. Biar punya kenangan. Aku cuma bisa nurut. Di kebun, Eden bawa kamera instan. Dia nyuruh aku berdiri di bawah pohon mangga. Suruh senyum, suruh gaya macem-macem. Kadang dia maju, merapikan kerah bajuku. Kadang sengaja nyubit pipiku pelan. Aldi, kamu tahu nggak? Kamu lucu banget kalau grogi. Katanya sambil nunjuk kamera. Aku nyengir. Kalau nggak lucu, saya diusir ya? Dia ketawa. Narik pundakku pelan tiba-tiba. Cium pipiku cepat, jantungku rasanya berhenti 2 detik. Biar nggak kabur lagi, katanya sambil nyengir. Lalu jepret kameranya tepat di depan mukaku yang masih beku. Selesai foto-foto, Eden nyuruh aku bantu nyiram bunga. Dia berdiri di samping, ngeliatin sambil sesekali mainin ujung rambutnya sendiri. Kamu betah kan? Tanyanya pelan. Aku angguk. Mau bilang enggak, juga percuma. Di kebun begini, mau kabur kemana? Lari ke pohon tetangga, juga gak bakal selamat. Siang makin panas. Eden narik tanganku, ngajak balik ke rumah. Di teras belakang, dia duduk di bangku kayu panjang. Aku berdiri di depan, bingung mau ngapain. Dia nepuk pangkuannya. Sini. Aku bengong. Sini gimana? Dia nyengir. Tidur di sini, biar saya bisa mainin rambut kamu lagi. Aku nyerah, pelan-pelan aku rebahan. Kepala nyandar di pahanya. Tangannya langsung ngeraba rambutku pelan-pelan. Kadang nepuk jidatku lembut. Kamu tahu nggak? Saya ini kesepian banget. Bisiknya sambil ngelus pelipisku. Aku diem, mau jawab apa? Kalau bilang kasihan, nanti makin lengket. Kalau pura-pura nggak dengar, malah dimarahin. Dia ketawa kecil, tapi kamu beda. Kamu bikin saya tenang. Aku cuma bisa merem, pura-pura ngantuk. Padahal, deg-degan setengah mati. Angin sore lewat pelan, bunyi burung samar-samar. Kalau tetangga lihat pasti dikira aku ini pacar Eden. Padahal statusku aneh banget. Mantan karyawan PHK, jadi penunggu rumah janda ritual. Sore menjelang gelap, Eden bangkit pelan. Aku refleks bangun. Dia ngelus pipiku. Mandi? Ya, malam ini saya masak spesial lagi. Aku berdiri, nyengir ke aku. Baik Eden. Di kamar mandi, air dingin bikin aku sedikit waras. Aku lihat muka sendiri di cermin. Rambut berantakan, mata capek. Dulu pas masih kerja, aku sering bercermin sambil ngeluh gaji kecil. Sekarang, gaji nggak ada, tapi makan gratis. Bedanya, nggak bisa keluar rumah,
Malamnya Eden masak ayam panggang, sayur rebus, sama sup rempah. Dia duduk di depanku. Mangkok supnya dia suapin ke aku sesekali. Buka mulut, katanya sambil nyodorin sendok. Aku patuh, lidah rasanya pahit campur hangat. Entah kenapa perutku malah enak, tapi hati makin gak enak. Setelah makan, Eden duduk di sampingku. Tangannya nyelip ke lenganku. Nyender, kamu gak nyesel kan tinggal di sini? Aku geleng pelan. Eden, padahal kalau boleh jujur, nyesel juga sih. Tapi mau lari kemana? Di luar sana dingin, lapar, nggak ada siapa-siapa. Di sini ada Eden. Bahayanya cuma Eden juga. Dia ketawa pelan, bibirnya deket banget ke telingaku. Kamu manis banget, Aldi. Besok kita keluar kota ya? Aku nengok, kaget. Keluar kota? Dia angguk. Sekali-sekali lihat danau. Tapi kamu janji jangan kabur. Aku ketawa hambar. Kalau kabur saya pulang jalan kaki, Eden. Dia cubit pipiku. Matanya tajam, tapi senyumnya manis. Gak boleh, kamu gak kemana-mana. Kamu punya saya sekarang. Pagi-pagi aku udah duduk di kursi mobil. Seatbelt melintang di dada. Eden duduk di sebelah. Nyetir sendiri sambil nyetel musik Spanyol yang nadanya bikin kepala mau geleng-geleng. Tapi aku cuma diem. Tas ransel kecilku di pangkuan, isinya tetap sama. Baju 2 pasang, paspor, dompet kempes. Mobil keluar dari gerbang rumah. Melewati jalan Bogot yang dingin, naik turun, kadang berkelok tajam. Eden nyetir pelan. Sesekali dia nengok ke aku, senyum. Tangannya kadang mindah gigi, kadang nyentuh pahaku pelan. Deg-degan? Tanyanya sambil nyengir. Aku angguk kecil. Iya, udah lama gak jalan jauh. Dia ketawa kecil. Matanya kembali ke jalan. Anggap aja ini bulan madu. Aku nyaris keselak ludah sendiri. Bulan madu? Saya kan cuma mantan karyawan PHK. Kami berhenti di pom bensin pinggir jalan. Eden turun duluan, beli kopi kaleng 2. Pas balik, dia buka pintu, nyodorin kaleng ke tanganku. Biar gak ngantuk, katanya. Aku terima, rasanya pahit manis, tapi dingin banget. Bikin perut kaget. Perjalanan lanjut lagi. Aku merhatiin pohon-pohon cemara tinggi di pinggir jalan. Dulu pas di Indonesia, aku pernah ngelamun kerja di luar negeri bakal keren. Bisa jalan-jalan, bisa pamer foto. Kenyataannya, duduk di mobil janda ritual yang setiap malam bikin aku takut kabur. 2 jam kemudian, kami sampai di danau. Tempatnya sepi, airnya biru tua. Kabut tipis ngambang di permukaan. Eden parkir mobil di pinggir dermaga kayu. Dia turun duluan, narik lenganku buat ikut jalan ke ujung dermaga. Aku jalan pelan, alas kayu berderit tiap diinjak. Air di bawahnya bening banget. Di ujung dermaga, Eden duduk nyelonjor. Sepatunya dia lepas. Kakinya dicelup ke air dingin. Tangannya narik lenganku, nyuruh aku duduk di sebelah. Aku suka tempat ini, katanya tiba-tiba. Aku nunduk, celupin jari ke air. Dingin banget. Dulu saya sering kesini sama suami saya, tapi dia pergi. Sambungnya, suaranya datar. Matanya ngeliatin danau kayak baca buku kosong. Aku diem, mau komentar bingung. Mau bilang sabar juga aneh. Mau bilang ikut sedih, malah gak cocok. Akhirnya aku cuma garek-garek tengkuk, nanya pelan, kenapa dia pergi? Eden ketawa kecil, tapi matanya gak ikut ketawa. Dia pikir saya aneh. Dia gak suka rutinitas saya. Aku gak berani nanya lagi. Udah cukup tahu? Angin danau makin dingin. Eden nyender ke pundakku. Rambutnya nyerempet pipiku. Tangannya narik jemariku. Dia remas pelan. Kamu gak akan kayak dia kan? Tanyanya pelan. Aku jawab seadanya. Enggak Eden. Dia ketawa kecil. Bibirnya nyari-nyari telingaku. Bagus. Kami duduk lama. Kadang Eden nyanyi kecil, nadanya nggak jelas. Kadang dia diam sambil ngeremas jariku makin kencang. Mataku ngeliatin jalan setapak di seberang danau. Kalau mau kabur, apa lari nyebur aja? Tapi kedinginan mati tenggelam, belum tentu sampai pinggir. Eden tiba-tiba berdiri, narik tanganku buat bangkit. Kami jalan ke pinggir danau, di bawah pohon cemara. Eden buka keranjang piknik dari bagasi mobil. Ada sandwich, jus buah,
dan sebotol wine kecil. Dia duduk di tikar. Nyuruh aku duduk juga. Tangannya nyuapin sandwich ke mulutku kayak nyuapin anak kecil. Kadang dia ketawa sendiri kalau aku belepotan saus. "Kamu lucu banget," katanya. Aku cuma bisa senyum kecut. Hidup saya yang lucu. Eden. Dia ketawa makin keras. Bibirnya deket banget ke pipiku. "Kamu gak nyesel kan sama saya?" Aku geleng pelan. "Enggak, Eden. Padahal nyesel sama pasrah bedanya tipis." Habis makan, Eden selonjor di tikar. Kepalanya naruh di pahaku. Tangannya mainin jari-jariku lagi. Matanya setengah merem. Sesekali dia senyum kecil. "Kamu mau punya anak?" tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. Setengah ketawa. "Lah kok nanya gitu?" Dia nyolek perutku pelan. "Fire, kalau kamu bosen sama saya, masih ada yang nemenin saya." Aku hati rasanya nyungsep ke ujung danau. Mau jawab bercanda, takut dia beneran serius. Matahari turun, kabut mulai turun lagi. Eden bangun, ngecep pipiku cepet, lalu berdiri. "Ayo pulang, malam di sini dingin." Aku berdiri, angkat keranjang, jalannya balik ke mobil. Rasanya kayak jalan ke kandang sendiri. Pagar rumah Eden entah kenapa tiba-tiba kelihatan hangat di kepala, tapi dingin di hati. Di mobil, Eden nyetir sambil nyanyi kecil. Tangannya sesekali nyari-nyari tanganku. Aku tatap jendela, lihat kabut makin tebal di jalan pegunungan. Dalam hati, aku sadar, mau kabur lewat darat, lewat air, lewat mimpi sekalipun, tetap ujung-ujungnya aku balik lagi ke rumah Eden. Begitu sampai rumah, aku langsung jatuh di sofa ruang tamu. Badan rasanya remuk. Eden duduk di sebelahku. Masih pakai jaket tipis warna krem. Rambutnya agak berantakan. Pipinya merah kena dingin. Dia buka jaket, naruh di sandaran sofa, lalu nyender ke bahuku. "Kamu seneng kan jalan-jalan sama saya?" tanyanya pelan. Aku angguk kecil. "Seneng, Eden. Udara danau seger banget." Dalam hati, seger, tapi bikin otak makin beku. Eden mendesah pelan, kayak orang capek habis lari jauh. Tangannya mainin ujung kerah kemejaku. "Kalau kamu mau, minggu depan kita bisa ke tempat lain. Laut, pegunungan." Aku senyum kecut. Kemanapun Eden mau bawa saya ke bulan juga saya ikut. Dia ketawa kecil, cubit pipiku pelan. "Luku kamu." Beberapa menit kami duduk diam. TV di depan nyala, tapi nggak ada yang bener-bener nonton. Suara orang berita campur suara motor di jalan. Rumah Eden memang di pinggiran kota, tapi tetap ada suara kendaraan lewat. Tiba-tiba Eden duduk tegak, matanya nyari mataku. "Aldi, kamu dengar saya baik-baik ya?" Aku kaget. Napasku tahan pelan. "Saya nggak mau kamu cuma numpang makan di sini. Saya mau kamu betah. Bukan karena takut atau nggak punya pilihan, tapi karena kamu mau." Aku diem, bingung mau jawab apa. Mau ngomong iya, kok rasanya bohong. Mau bilang nggak, lidah rasanya kaku. Eden lanjut, suaranya makin pelan, tapi nadanya bikin leherku merinding. "Saya suka kamu, Aldi. Saya sayang sama kamu. Dari pertama kali lihat kamu di pinggir jalan, saya udah tahu kamu orangnya nggak akan kabur kalau saya jaga baik-baik." Aku ketawa kering, nyari aman. Wah, Eden bisa-bisanya jatuh hati sama orang kayak saya. Dompet kosong, kerjaan gak ada, modal cuma nyengir. Dia nyengir balik. Tangannya narik daguku pelan. Matanya nempel ke mataku. "Justru karena itu, kamu polos. Kamu gak neko-neko. Kamu bikin rumah ini hidup lagi." Aku gak tahu harus balas apa. Badanku meremang. Rasanya mau berdiri, mau kabur, tapi kakinya berat. Tanganku dipegang Eden erat-erat. "Kamu mau kan di sini terus sama saya?" "Please." Aku angguk pelan. "Mau, Eden." Jawaban paling aman sedunia. Padahal di kepala, mau gak mau. Eden ketawa kecil. Kepalanya nyender lagi ke bahuku. Dia diam sebentar. Nafasnya pelan di leherku. "Kamu tahu, dulu saya pikir saya bakal mati kesepian di rumah ini." Aku nyeletuk pelan, nyoba ringan. Eden cantik. Kayak, siapa yang mau nyangka bisa kesepian? Dia gak ketawa, dia malah makin nyender. Tangannya nyelip ke lengan bajuku. "Cantik gak bikin orang betah, Aldi."
kayak nggak bikin orang stay. Kamu tahu kan, mantan suami saya kabur. Aku angguk. Iya, saya tahu dalam hati. Tahu. Dan saya belum kabur, cuma karena belum ada ongkos. Eden bangkit, berdiri di depan sofa. Dia meraih tanganku, narik aku berdiri. Ayo, mandi, habis itu tidur bareng saya malam ini. Aku tertegun. Tidur bareng? Dia nyengir, matanya kayak kilat malam. Iya, rumah ini dingin kalau sendiri. Saya nggak mau sendiri. Aku jalan pelan ke kamar mandi. Air keran dingin nyentuh kulit. Aku merhatiin bayangan di cermin. Rasanya kayak lihat orang lain. Aldi anak perantau yang dulu cuma mikir cari kerja. Sekarang tiba-tiba jadi teman tidur janda kaya di negara orang. Selesai mandi, Eden udah nunggu di depan pintu kamar. Dia pakai baju tidur satin warna biru gelap. Rambutnya digerai. Wangi sabun semerbak. Dia senyum tipis. Masuk, aku ragu. Dia narik tanganku lagi. Mau nolak, rasanya malah makin bahaya. Mau nurut, ya udah, pasrah. Lampu kamar cuma nyala redup. Eden duduk di ranjang. Nyuruh aku duduk di sebelahnya. Tangannya nepok-nepok punggungku pelan. Nggak usah tegang, Aldi. Saya nggak makan kamu. Aku ketawa kecil. Padahal jantung lari maraton. Saya takut Eden tidur sambil ngelindur, baca mantra. Dia ketawa keras. Mukanya makin dekat ke mukaku. Kalau kamu kabur, baru saya baca mantra. Malam itu, rasanya panjang banget. Eden tidur nyender di dadaku. Tangannya ngelilit pinggangku. Nafasnya pelan. Matanya merem setengah. Sementara aku cuma bisa merem sambil merhatiin langit-langit kamar. Di luar sana Bogor, dingin. Di dalam sini rasanya makin panas. Dalam hati aku pelen-pelen terima satu hal. Eden gak bakal biarin aku pergi. Dia gak ngikat kaki tanganku, tapi dia ikat hati sama rasa takutku. Aneh. Tapi entah kenapa, di sela takut itu, ada sedikit bagian yang bikin aku gak mau kabur juga. Aku bangun pagi dengan Eden, masih melingkar di pinggangku. Nafasnya pelan. Rambutnya nutupin setengah mukaku. Aku pelan-pelan geser. Tapi tangannya malah narik lenganku makin deket. Jangan kemana-mana, bisiknya setengah sadar. Aku senyum, kecil. Gak kemana-mana, Eden. Padahal kalau dipikir-pikir, mau kemana juga? Udah gak ada jalan pulang. Pulangku ya di sini sekarang. Beberapa menit, dia tetap diem. Aku bisa dengar detak jantungnya. Tanganku refleks mainin ujung rambutnya. Dulu, di Indonesia, aku gak pernah kebayang hidup begini. Kerja kantoran, makan nasi bungkus di warung ujung gang, gajian telat, bos bawel. Aku kangen itu semua. Tapi anehnya, di sini ada yang lebih bikin aku bertahan. Eden bangun. Matanya sayu. Tapi senyumnya lebar. Dia duduk di ranjang. Merapikan rambutnya pelan. Kamu tahu nggak, katanya tiba-tiba. Seumur hidup, saya nggak pernah betah sama orang. Baru kamu yang bikin saya betah. Aku diam. Mau bales apa? Yang keluar cuma gumaman. Saya juga betah, Eden. Dia nyengir. Matanya tajam. Nggak bohong kan? Aku ketawa kecil. Kalau saya bohong, saya udah kabur. Eden berdiri. Narik tanganku buat ikut turun ke dapur. Dia masak sendiri pagi itu. Telur dadar, roti panggang, teh hangat. Sambil motong roti, dia cerita pelan. Kamu tahu kan saya aneh. Dulu suami saya nggak kuat. Dia kabur karena dia nggak suka saya baca mantra, bakar dupa, taruh bunga di kolong ranjang. Padahal itu buat nenangin saya sendiri. Aku duduk, diam. Akhirnya dia buka cerita itu juga. Kalau saya nggak bikin ritual kecil itu. Eden lanjut sambil ngaduk teh. Kepala saya bisa pecah. Hati saya kayak ditusuk-tusuk. Kamu ngerti kan, Aldi? Aku angguk. Ngerti, Eden. Dalam hati aku cuma bisa bilang, aneh, iya. Tapi Eden gak pernah nyakitin aku. Dia cuma butuh ditemenin. Habis sarapan, kami duduk di teras belakang. Eden nyandar di bahuku. Jemarinya mainin tangan aku. Dia diam lama. Matanya lihat burung kecil yang nangkring di pagar. Kamu gak nyesel kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku geleng. Enggak. Eden beneran. Dia ketawa pelan. Nyubit lenganku. Kamu lucu banget. Kalau suatu hari saya mati duluan,
Kamu jangan sedih ya, aku kaget. Noleh, kenapa ngomong gitu? Dia cuma senyum, matanya ngeliat awan. Hidup saya nggak panjang, Aldi. Sakit kepala saya itu parah. Dokter bilang, bisa bikin saya drop tiba-tiba. Makanya, saya nggak mau sisa waktu saya dihabiskan sendiri. Aku nggak nyaut, angin dingin Bogor, nyapu ubun-ubun. Rasanya campur aduk, takut. Tapi juga, ya sudahlah, aku pegang tangannya, makin erat. Saya di sini kok, kataku pelan. Saya nggak kemana-mana, Eden. Dia senyum, matanya merem setengah, kepalanya miring ke pundakku. Siang itu Eden ngajak aku ke pasar lagi. Kami belanja ayam, sayur, buah, bunga. Orang-orang pasar udah hafal kami. Ada yang bisik-bisik, ada yang manggil Eden orang misteriosa. Aku cuma nyengir, pura-pura gak paham bahasa Spanyol. Sore menjelang malam, Eden masak sendiri. Rumahnya wangi rempah, wangi lilin, wangi dupa tipis. Aku duduk di ruang makan, bantu motong tomat. Eden mondar-mandir, kadang nyengir ke aku, kadang nyuapin potongan buah langsung ke mulutku. Besok kita bikin kebun belakang lebih rapih ya, katanya tiba-tiba. Aku angguk. Oke, biar makin betah. Dia nyengir puas. Bagus. Kamu udah nggak punya alasan kabur? Aku ketawa. Iya, Eden. Udah nggak punya, dan memang udah nggak ada. Malamnya, kami duduk di teras lagi. Eden ngeluarin foto-foto Polaroid, fotoku waktu di danau, di kebun, di dapur. Dia susun rapi di album kecil. Kita banyak foto lagi nanti, bisiknya. Biar kalau saya nggak ada, kamu nggak lupa sama saya. Aku cuma bisa senyum, enggak. Mungkin lupa. Eden, angin malam makin dingin, tapi rasanya hangat di kursi kayu itu. Eden nyender di bahu kiriku. Nafasnya pelan. Aku ngelihat bintang samar di langit Bogor. Dalam hati aku ngomong sama diri sendiri. Aldi yang dulu kerja di pabrik. Aldi yang dulu ngeluh gaji kecil. Aldi yang sekarang di sini. Mungkin gak bebas, tapi aku gak sendirian. Eden tiba-tiba bisik. Setengah ketiduran. Kamu mau saya temenin terus kan? Aku jawab pelan banget. Iya, Eden, temenin saya terus. Dia senyum. Matanya merem beneran. Nafasnya pelan. Tangannya tetap melingkar di pinggangku. Dan malam itu, di rumah asing, di negara asing, aku sadar, pulang itu bukan cuma tentang rumah. Kadang pulang cuma butuh satu orang yang mau megang tangan kita, seaneh apapun dia. Dan disinilah aku, bukan lagi anak PHK, bukan lagi pelarian, tapi lelaki yang mau gak mau, akhirnya bilang dalam hati, aku gak kemana-mana. Aku di sini, sama Eden, sampai kapanpun.